Cek satu dua cek sound. Satu dua cek cek satu cek lo cek lo cek satu dua cek.
tes. Mereka dari laptop. Ibu hadirin yang kami hormati. Tes. Tes 1 2 tes. Tes 1 2 tes. Tes. Oh, Tes. sudah berapa? Pas masuk Indonesia Raya dulu berarti. Langsung aja ya Pak? Atau gimana? Langsung aja. Yes. Wajah kita kan nggak masuk ya. Ini kan Dadak bokapnya meninggal. Speaker. Nah, datang speakernya. Saya udah Masih mute. Dadak bokapnya meninggal. Dari dia yang nggak di mute ini. Kau matiin aja.
Si Pak Mas Heri yang ini kemarin sih nanya ke kita. Tes. Udah kelihatan itu sih. Apa? Split screen biar lebih gede. Ada kecil. Mau split aja. Mas, tampilan paparannya di split aja nggak apa-apa kata bapak. Gitu aja. Biar kelihatan ya. Ya udah. Mau langsung mulai aja. Mau nanti aja apa gimana? Langsung live aja. Indonesia Raya boleh.
Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta rekan-rekan wartawan sekalian. Perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta rekan-rekan wartawan yang telah bersedia memenuhi undangan PT Kapitol Nusantara Indonesia untuk menghadiri Public Expo secara virtual pada hari ini Selasa tanggal 22 Desember 2021 yang akan dipandu oleh saya Gia Rejeki. Sebelum rapat ini dimulai terlebih dahulu, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan para anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah hadir dalam rapat virtual ini, yaitu dengan direksi dengan Direktur Bapak Angkok Tian, selamat datang Bapak, Direktur Bapak Angnah Ahnui, lalu kemudian dengan Dewan Komisarisnya dengan Komisaris Utama Bapak Agus Sudimen, Komisaris dengan Bapak Yanuar Cahyadi Wijaya, lalu dengan Bapak Herianto Cokro sebagai Komisaris Independen. Lalu untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai pemaparan publik PT Kapitol Nusantara Indonesia yang akan dibawakan oleh Bapak Ridwan Kosasi selaku Sekretaris Perusahaan dan selanjutnya akan langsung dilangsungkan sesi tanya jawab. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku Corporate Secretary dari PT Kapitol Nusantara Indonesia (TBK) akan melakukan pemaparan untuk paparan publik untuk tahun buku 2022 PT Kapitol Nusantara Indonesia (TBK) dengan kode emiten CANI. Sebagai bagian kewajiban dari kami sebagai perusahaan publik yang berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepada publik sebagai bagian keterbukaan informasi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh otoritas, maka berikut ini kami paparkan paparan publik tahunan kami PT Kapitol Nusantara Indonesia (TBK). Berikut kita bisa lihat di slide ya. Di halaman pertama itu adalah agenda dari rapat umum pemegang saham tahunan perseroan. Sebagai informasi bagi rekan-rekan Bapak Ibu semua yang hadir di acara paparan publik ini, bahwa pada hari ini juga kami akan melakukan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan pada hari ini nanti jam 14.00. Ini adalah agenda yang akan kami sampaikan dalam acara rapat umum pemegang saham tahunan perseroan. Yang pertama adalah persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Dan yang ketiga, penentuan gaji honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan direksi. Untuk ketiga agenda ini nanti akan dilakukan rapat umum pemegang saham dan akan diambil keputusan bersama. Kemudian di slide berikutnya kami akan memaparkan mengenai kinerja keuangan dari perusahaan kami. Ini adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan perbandingan 30 Juni 2023 dengan 30 Juni 2022. Per 30 Juni 2023, total aset perseroan adalah mencapai 14,7 dolar AS. Sedangkan total liabilitas mengalami penurunan menjadi 4,5 dolar AS dan jumlah defisiensi modal kami untuk tahun ini menjadi minus 29,8 dolar AS. Nah, untuk komponen-komponen dari laporan posisi keuangan Bapak Ibu bisa lihat di slide sebagaimana yang terlampir di depan ya. Kemudian di slide berikutnya ini adalah laporan laba rugi komprehensif perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Pada tahun yang berakhir 30 Juni 2023, perseroan membukukan pendapatan sebesar 3,6 juta dolar AS maksud saya. Kemudian rugi bruto mencapai minus 2,7 juta dolar AS. Rugi usaha adalah minus 3,5 juta dolar AS dan rugi komprehensif adalah minus 3,6 juta dolar AS. Sepanjang tahun 2022 sampai 2023, perolehan pendapatan perseroan meningkat dibandingkan dengan pencapaian pendapatan perseroan pada tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan tersebut adalah mencapai 0,6
juta dolar AS atau sekitar 18,10% dari tahun sebelumnya. Oke, di slide berikutnya kita bisa lihat itu adalah grafik dan rasio keuangan dari perseroan perbandingan tahun buku 2022 dengan tahun buku 2021, dan bisa juga dilihat grafik dari pendapatan, rugi usaha dan rugi neto perseroan sebagaimana terlihat di slide terlampir ya. Kemudian slide berikutnya itu adalah distribusi pendapatan dan perbandingan pendapatan antara tahun buku 2022 dengan tahun buku 2021. Sepanjang tahun 2022 sampai 2023, perseroan membukukan rugi neto mencapai minus 3,6 juta dolar AS. Sedangkan tahun sebelumnya perseroan membukukan rugi neto mencapai minus 1,9 juta dolar AS. Oke, bisa dilihat di next slide. Nah, itu adalah perbandingan pendapatan, tabel perbandingan distribusi pendapatan dari segmen. Saat ini kami hanya memiliki 2 segmen, yaitu segmen penyewaan kapal dari time charter dan freight charter. Nah, jumlah yang terlampir di situ total 3,6 juta dolar AS, yang mana hampir sebagai besar kontribusi pendapatan perseroan terbesar berasal dari jasa penyewaan kapal time charter yang mengkontribusikan sebesar 3,0 juta dolar AS atau sekitar 84,90% dari keseluruhan jumlah pendapatan. Sedangkan pada tahun buku 2021 yang berakhir 30 Juni 2022, pendapatan dari jasa penyewaan kapal time charter mengkontribusikan sebesar 3,0 juta dolar AS atau 99,9% dari total keseluruhan jumlah pendapatan perseroan. Kemudian di slide berikutnya, next slide, itu adalah tabel perbandingan pendapatan dan rugi kotor yang kami sajikan dalam periode 5 tahun terakhir ya, dari tahun buku 2022 sampai tahun buku 2020. Di situ bisa terlihat grafiknya untuk pendapatan trennya cenderung meningkat. Kemudian untuk rugi kotor trennya juga cenderung menurun untuk distribusi dari rugi kotor perseroan. Oke, di next slide kami akan memaparkan mengenai distribusi historical data dari rugi usaha perseroan dari tahun buku 2022 mundur sampai tahun buku 2020. Di situ terlihat rugi usaha perseroan mengalami fluktuasi tetapi cenderung menurun dibanding tahun buku 2020. Yang mana tahun buku 2020 itu sangat tinggi, tapi kemudian mengecil dan tahun ini agak sedikit meningkat di tahun buku 2022. Oke, di next slide. Hampir senada dengan perbandingan rugi usaha tadi, begitu juga dengan rugi neto perseroan. Rugi neto perseroan selama 5 tahun terakhir ini cenderung berfluktuasi tetapi ke arah tren yang lebih mengecil dibanding dengan tahun buku 2020. Tetapi di tahun buku 2022 memang agak sedikit mengalami peningkatan tapi tidak terlalu signifikan. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, perseroan mengalami rugi komprehensif sebesar minus 3,6 juta dolar AS, sedangkan tahun buku sebelumnya adalah minus 1,9 juta dolar AS. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang tadi sebesar 18,10%, kemudian kenaikan dari rugi kotor masing-masing sebesar 0,6 juta dolar AS dan 0,2 juta dolar AS atau dengan persentase sekitar 18,10% dan 6,7% dari tahun buku sebelumnya. Kemudian adanya penurunan rugi usaha. Penurunan rugi usaha itu sebesar minus 1,6 juta dolar AS atau sekitar 86,6%, yang terutama disebabkan oleh penurunan beban umum dan administrasi sebesar minus 0,3 juta dolar AS atau minus 57,19%, dan juga dampak dari kenaikan rugi kotor dan penurunan manfaat pajak penghasilan sebesar minus 0,02 juta dolar AS atau minus 206,83% dari tahun buku sebelumnya. Oke, kita ke slide berikutnya.
ini adalah proyeksi pendapatan rugi usaha, rugi komprehensif, dan dividen perseroan. Perseroan tidak membagikan dividen karena masih mengalami posisi rugi neto. Kemudian untuk tahun buku, di situ kami tampilkan data mengenai perbandingan aktual data tahun buku sekarang dengan proyeksi satu tahun ke depan. Pendapatan kami proyeksikan akan mencapai 4,5 juta dolar AS pada tahun buku berikutnya. Kemudian rugi usaha kami expect untuk bisa kami tekan menjadi minus 1,5 juta dolar AS, dan rugi komprehensif juga akan kami harapkan bisa ditekan menjadi minus 1,5 juta dolar AS. Begitu juga tahun depan, karena perseroan masih mengalami rugi komprehensif, kami tidak merencanakan untuk membagikan dividen. Oke, bisa kemudian next slide. Kemudian yang akan kami paparkan berikut ini adalah mengenai profil dari Komite Audit Perseroan. Yang mana Komite Audit Perseroan itu sudah kami sudah diperpanjang masa jabatannya sampai tanggal 30 Juni 2024 sesuai dengan keputusan sirkuler Dewan Komisaris Perseroan pengganti dari rapat Dewan Komisaris tanggal 1 Juli 2021. Berikut ini adalah riwayat hidup dan profil dari Komite Audit kami. Bapak Herianto Cokro selaku Komisaris Independen dan juga Ketua Komite Audit Perseroan. Riwayat hidupnya bisa dilihat di slide ya. Kemudian next, ini adalah Bapak Sam Damaris. Beliau adalah anggota Komite Audit Perseroan. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Demikianlah materi dari paparan publik PT Kapito Nusantara Indonesia Tbk yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu informasi yang kami sampaikan bisa menjawab pertanyaan dari publik selama ini mengenai kondisi keuangan dan kondisi isu-isu yang ada di perseroan yang saat ini bisa kami sampaikan. Apabila jika ada tambahan atau ada aksi korporasi dan lain-lain, nanti kami akan sampaikan terpisah dari paparan publik ini melalui keterbukaan informasi dan melalui media yang disajikan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Oke, pada kesempatan ini saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ridwan Kosasi. Lalu untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin dari rekan-rekan wartawan sekalian mungkin ada pertanyaan, langsung aja dilakukan sesi tanya jawab. Nanti akan dilampirkan daftar pertanyaannya. Boleh untuk pertanyaannya? Berikut Pak dari Arta Bisnis Indonesia. Apa langkah perseroan agar ekuitas menjadi positif? Apakah akan ada aksi korporasi dalam waktu dekat? Saya persilakan Bapak Ridwan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami langsung tanggapin ya mengenai pertanyaan pertama, apa langkah perseroan agar ekuitas menjadi positif dan apakah akan ada aksi korporasi dalam waktu dekat? Kami memang mengakui bahwa perseroan saat ini berada dalam posisi ekuitas yang kurang bagus atau boleh dibilang ekuitas negatif atau defisiensi modal dalam beberapa tahun kebelakang. Tetapi beberapa strategi sedang disiapkan oleh perseroan dan manajemen. Komponen terbesar dari yang mengkontribusi kepada adanya rugi neto adalah biaya fixed cost, yaitu salah satunya adalah berasal dari penyusutan dan juga dari
dari komponen-komponen fixed cost lainnya, tapi memang paling besar ada dari penyusutan. Oleh karena itulah manajemen perseroan saat ini sedang melakukan pembenahan dari beberapa hal terkait dengan strategi perseroan dan juga melakukan follow up atas beberapa kontrak di tahun buku mendatang. Yang kami harapkan itu bisa mendongkrak profitabilitas dari perseroan. Kemudian untuk kami juga berharap dengan adanya kontrak-kontrak yang di tahun-tahun buku mendatang, kami berharap ekuitas juga akan melakukan peningkatan dan juga kami juga akan melakukan efisiensi biaya di berbagai sektor. Jika nantinya akan ada aksi koperasi, kami juga akan sampaikan nanti melalui keterbukaan informasi kepada publik. Jadi itu sebagai bagian kewajiban kami. Demikian yang bisa saya tanggapi. Untuk pertanyaan selanjutnya, terkait dengan kinerja tahun 2024, bagaimana strategi perseroan untuk menekan kerugian? Apa saja langkahnya? Lalu yang kedua, apakah ada aksi korporasi di pasar modal untuk tahun depan? Kurang lebih hampir sama ya Pak ya. Bisa silakan Bapak Ridwan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya ya. Saya tanggapi dulu mengenai aksi korporasi. Seperti saya sampaikan sebelumnya, untuk aksi korporasi saat ini perseroan belum mempunyai rencana untuk melakukan aksi korporasi, tetapi jika ada rencana tersebut, kami akan sampaikan melalui keterbukaan informasi kepada publik sesuai dengan peraturan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Dan tentunya kami berharap ini sebuah transparansi ke publik dan bisa memberikan informasi yang lebih bisa dimengerti oleh publik. Kemudian mengenai masalah untuk menekan kerugian seperti tadi kami sampaikan, kami sedang mengkaji dan melakukan beberapa strategi, terutama berkaitan dengan kontrak-kontrak penyewaan kapal dan juga untuk melakukan efisiensi biaya dan juga strategi lainnya. Tentunya ini kami masih diskusikan dengan manajemen perseroan dan ini menjadi concern kami untuk tahun buku mendatang mengenai posisi defisiensi modal. Makanya di proyeksi kami berharap bisa menekan. Jadi yang tadinya minus 3,6 juta dolar AS yang pada posisi tahun buku sekarang kami expect untuk bisa kami tekan ke minus 1,5 seperti yang kami tadi sampaikan di proyeksi tahun buku 2024. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih lagi untuk Bapak Ridwan. Mungkin ada selanjutnya rekan wartawan ada pertanyaan lagi? Oke, ini ada pertanyaan, bagaimana rencana perusahaan untuk diversifikasi ke sektor non-coal seperti nikel atau jenis mineral lainnya? Lalu yang kedua, berapa anggaran belanja modal pada tahun 2024? Alokasi belanja modal untuk apa saja? Kemudian sumber dananya berasal dari mana? Boleh langsung dijawab aja oleh Bapak Ridwan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai rencana perseroan untuk melakukan diversifikasi ke sektor non-coal, sebetulnya mengenai hal tersebut perseroan sebetulnya sudah melakukan diversifikasi tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi perseroan tidak hanya berfokus kepada penyewa dari pihak industri batubara, tapi juga dari penyewa dari industri lainnya juga kami memiliki kontrak tersebut. Jadi tidak hanya didominasi oleh sektor coal ya. Jadi untuk sektor non coal sebetulnya kami sudah lakukan. Kemudian berapa besarnya anggaran belanja modal pada tahun 2024, alokasi anggaran belanja untuk apa saja? Untuk anggaran belanja modal atau boleh capex, kami belum ada rencana untuk melakukan penambahan capex di tahun buku mendatang. Dikarenakan dengan posisi armada yang saat ini, kami merasa kami harus melakukan pembenahan terlebih dahulu. Jikalau melakukan penambahan capex, tentunya nanti akan menjadi bagian strategi di masa mendatang. Tentunya kami akan lakukan keterbukaan informasi karena itu termasuk transaksi yang material. Oke, kemudian otomatis karena belum ada melakukan capex, maka kami belum bisa menyampaikan untuk alokasi dan segala macam karena itu terkait satu sama lain. Demikian yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ridwan.
Ada lagi? Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Ini ada lagi Bapak pertanyaannya. Berapa penambahan vessel yang sudah dilakukan pada tahun ini dan berapa target penambahan vessel di tahun 2023 serta CAPEX yang dibutuhkan? Bisa dielaborasikan secara detail? Silakan Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami sampaikan dulu terlebih dahulu ya bahwa selama tahun 2022 sampai tahun 2023 perseroan tidak melakukan penambahan ataupun menjual atau melepaskan armada kapal. Dengan demikian total armada kapal kami adalah sekitar 42 armada kapal dan 2 unit crawler crane. Kami juga tidak ada rencana untuk melakukan belanja modal atau capex di tahun buku mendatang. Jika ada, tentunya akan menjadi transaksi material dan harus kami ungkapkan, harus kami sampaikan keterbukaan informasi ke bursa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk saat ini bisa saya sampaikan kami belum ada rencana ini. Bahkan tahun buku ini pun kami tidak melakukan penambahan ataupun melakukan pelepasan armada. Jumlah armada sesuai yang kami sampaikan di laporan tahunan kami adalah, saya ulangi, 42 unit armada kapal dan 2 unit crawler crane. Dengan demikian posisinya sampai tahun buku mendatang akan tetap seperti ini, kecuali nanti ketika ada perubahan dan jika kami akan melakukan belanja modal, kami akan sampaikan keterbukaan informasi kepada publik. Terima kasih. Oke, baik. Dan itu adalah pertanyaan terakhir yang ada di sesi ini. Mungkin untuk rekan wartawan apabila ada pertanyaan lagi, bisa nanti langsung aja ke website ya dari PT Kapitol Nusantara Indonesia dan nanti bisa kita langsung balas melalui email ya Bapak. Oke, ya. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir juga untuk acara Public Expose PT Kapitol Nusantara Indonesia Tbk untuk periode 2023. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan wartawan dan kami sampaikan juga terima kasih kepada Dewan Direksi Bapak Angnah Ahnoy yang telah hadir di online dengan selaku Direktur Utama, lalu juga dengan Bapak Angkok Tian selaku Direktur, lalu juga dengan Bapak Yanuar Cahyadi Wijaya selaku Direktur dari PT Kapitol Nusantara Indonesia, kemudian dengan Dewan Komisaris dengan Bapak Richie Limson sebagai Komisaris Utama PT Kapitol Nusantara Indonesia, kemudian juga dengan Bapak Herianto Cokro yang nanti akan hadir di rapat umum pemegang saham dengan Bapak Herianto Cokro selaku Komisaris Independen dari PT Kapitol Nusantara Indonesia. Baik, saya tutup untuk sesi Public Expose PT Kapitol Nusantara Indonesia periode tahun 2023. Kita sampai jumpa lagi, ketemu dengan Public Expose PT Kapitol Nusantara Indonesia yang akan datang. Salam sehat selalu.
Dan kalau enggak waktunya habis. Bentar. Handphoneku mana? Hah? Nggak typering kok. Udah kenapa? Tes. Udah? Belum muncul aku. Oke. Ya, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham PT Kapitol Nusantara Indonesia Tbk yang selanjutnya dalam rapat ini akan disebut perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham yang telah bersedia memenuhi undangan direksi perseroan yang untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahun perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 yang akan dipandu oleh saya, Gia Rezeki, sampai dengan berakhirnya acara. Sebelum rapat ini dimulai terlebih dahulu, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan para anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam rapat ini. Yang terhormat untuk Dewan Direksi Bapak Ang Ahnuy, yang dikarenakan suatu hal Bapak Ang Ahnuy tidak bisa hadir dalam rapat ini selaku Direktur Utama. Bapak Ang Kok Tian selaku Direktur juga tidak bisa hadir, berhalangan untuk hadir dalam rapat ini. Lalu juga dengan Bapak Yanuar Cahyadi Wijaya, dikarenakan suatu hal Bapak Yanuar Cahyadi juga tidak bisa hadir selaku Direktur juga. Lalu dengan yang terhormat Dewan Komisaris dengan Bapak Richie Limson selaku sebagai Komisaris Utama, dikarenakan suatu hal juga beliau tidak bisa hadir dalam rapat ini. Kemudian yang hadir di hadapan kita adalah Bapak Herianto Cokro selaku Komisaris Independen. Selanjutnya kami akan memperkenalkan profesi penunjang yang telah hadir dalam rapat ini, yaitu Ibu Kristina Dwi Utami, SHM Hum MKN dari Kantor Notaris Kristina Dwi Utami. Lalu Biro Administrasi Efek dengan Ibu Lydia Marlina dari PT Adimitra Jasa Korpora. Lalu dari Akuntan Publik Bapak Dika Ramadan Sinfiaka dari Kantor Akuntan Publik Irwanto Hari dan Usman. Sehubungan dengan jalannya rapat ini, tata tertib rapat telah dibagikan kepada para pemegang saham pada saat registrasi kehadiran untuk rapat ini. Namun demikian, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, saya akan membacakan pokok-pokok dari tata tertib rapat ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat umum pemegang saham perseroan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris, yaitu dengan Bapak Herianto Cokro selaku Komisaris Independen dipersilakan untuk memimpin rapat ini. Tes. Oke. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para undangan yang kami hormati. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, saya selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Dewan Komisaris tertanggal 11 Desember 2023 akan membuka dan memimpin rapat ini selaku pimpinan rapat. Selanjutnya perlu saya beritahukan kepada peserta rapat bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan juga peraturan pasar modal yang berlaku, khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK
04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK 04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik serta dalam penyelenggaraan rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System yang disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia. Ketentuan mengenai tempat pengumuman dan pemanggilan rapat adalah sesuai dengan ketentuan pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020 serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Oktober 2023. B. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan rapat ini telah dilakukan pada tanggal 7 November 2023 melalui media iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian Media Indonesia, situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Custodian Central Efek Indonesia, dan situs web Perseroan. C. Panggilan untuk rapat ini telah dilakukan pada tanggal 22 November 2023 melalui media iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian Media Indonesia, situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Custodian Central Efek Indonesia, dan situs web Perseroan. Sebelum rapat ini kami mulai, perlu saya tanyakan kepada notaris mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat ini. Apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili tersebut telah memenuhi quorum untuk terselenggaranya rapat ini? Terima kasih, Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan mata acara rapat ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Setelah memeriksa daftar pemegang saham per tanggal 21 November 2023 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Corpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 625.080.100 saham atau 75% dari 833.440.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dan karenanya ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi. Oleh karena itu, rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara rapat. Dan semua ini akan kami catat dalam risalah rapat yang akan kami buat. Demikian laporan kami. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih.
karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini, baik mengenai pengumuman pemanggilan maupun quorum rapat telah dipenuhi sebagai mana mestinya, maka rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal 14 Desember 2023 dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya, dengan ini saya menyatakan bahwa rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 14.12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih para pemegang saham yang kami hormati. Sesuai dengan pemanggilan untuk rapat ini, acara rapat adalah 1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan memberi pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya. 3. Penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya dengan prosedur sebagaimana diatur dalam tata tertib rapat ini yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat ini diambil berdasarkan permusyawaratan untuk mufakat. Namun, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib rapat. Sesuai pasal 39 ayat 3 huruf A POJK 15/2020, selanjutnya kami sampaikan pula penjelasan singkat mengenai kondisi umum perseroan sebagai berikut. Sejalan dengan kebangkitan dan pemulihan ekonomi dan berjalan perseroan mengapresiasi upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian domestik yang terjaga di kisaran 5% dan termasuk salah satu yang terbaik di Asia. Seiring pemulihan yang terus bergulir, Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja direksi yang telah berupaya optimal dalam meningkatkan kinerja perseroan, salah satunya dengan pertumbuhan
pendapatan yang tercatat 18,10% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, walaupun masih belum mencapai pendapatan yang ditargetkan. Selain itu, Dewan Komisaris juga menilai direksi telah melakukan upaya terbaik dalam efisiensi biaya dan meningkatkan utilisasi kapal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham, perseroan, peserta para undangan yang saya hormati. Oleh karena mata acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka marilah kita langsung membicarakan mata acara rapat ini. Para pemegang saham dan kuasa yang kami hormati, marilah kita memulai rapat ini dengan pembahasan mata acara pertama, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan keuangan perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, serta pemberian perlunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sesuai dengan mata acara pertama ini, selanjutnya kami menyampaikan laporan tahunan perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang antara lain meliputi laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan penjelasan laporan keuangan perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebagai berikut. Laporan tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dewan Komisaris sebagaimana digariskan oleh anggaran dasar perusahaan selama tahun buku 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas melakukan pengawasan terkait perumusan dan implementasi strategi pengurusan perusahaan. Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijaksanaan strategi tersebut. Dewan Komisaris juga telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dan pada sejumlah aspek penting untuk meningkatkan komunikasi secara lebih efektif dan lebih koordinatif dalam bentuk laporan dan seluruh ini operasional perusahaan. Dewan Komisaris membahasnya dalam rapat koordinasi secara berkala. Selanjutnya, mewakili direksi, kami akan menyampaikan laporan keuangan perseroan. Laporan keuangan perseroan terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2023 dan laporan laba rugi komprehensif perseroan untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2023 yang mana telah diaudit oleh Kantor Akuntansi Publik Irwanto. Hari dan Urus Usman. Saya ulangi, Akuntan Publik Irwanto Hari dan Usman. Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Per 30 Juni 2023, posisi total aset KANI tercatat sebesar AS 14,65 juta
turun sebesar 26,72% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar AS 19,19 juta. Total di liabilitas tercatat mengalami penurunan sebesar 3,86% dari periode 30 Juni 2023 sebesar AS 1,79 juta menjadi AS 44,448 juta pada periode 30 Juni 2023. Total defisiensi modal mengalami penurunan sebesar 13,53% dari perolehan defisiensi modal pada periode 30 Juni 2022 sebesar AS 3,56 juta dolar menjadi 29,83 juta dolar pada periode 30 Juni 2023. Per 30 Juni 2023, komposisi liabilitas terhadap total aset sebesar 303,62% lebih tinggi dari komposisi liabilitas terhadap total aset per 30 Juni 2022 sebesar 230,43%. Sementara komposisi ekuitas terhadap total aset per 30 Juni 2023 menunjukkan angka yang lebih rendah, yakni 203,62% dari komposisi ekuitas terhadap total aset per 30 Juni 2022 sebesar 131,43%. Per 30 Juni, perseroan merealisasikan pendapatan sebesar US dollar 3,60 juta, lebih tinggi 18,10% dari tahun sebelumnya. Sementara itu rugi komprehensif perseroan per 30 Juni 2023 terrealisasi sebesar US dollar 3,56 juta, mengalami penurunan 85,16% dari tahun buku sebelumnya. Modal kerja lebih bersih. Perseroan mengalami perbaikan sebesar US dollar 0,21 juta dari US dollar 43,5 juta pada tahun 2022 menjadi US dollar 42,84 pada tahun 2023. Hal ini tercantum terutama disebabkan oleh lebih rendahnya jumlah likuiditas lancar per tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan jumlah liabilitas lancar pada tanggal 30 Juni 2022. Melengkapi laporan tahunan ini, dalam sesi ini kami menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris. Sejalan dengan itu, Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi kepada direksi atas kebijakan pengurusan perusahaan, sehingga perusahaan mampu melalui sejumlah tantangan untuk mencapai kinerja baik selama tahun buku 2022. Kebijaksanaan strategis yang ditempuh direksi membuat perusahaan dapat menjaga kinerjanya sebagai perusahaan pelayaran nasional yang ikut memberikan sumbangsi bagi industri pelayaran nasional. Kami menilai bahwa direksi telah secara
optimal mendorong kinerja perusahaan dengan melakukan upaya efisiensi, mengoptimalkan kontrak-kontrak kerja yang telah didapat, sekaligus meningkatkan utilitasi kapal dengan dukungan pemegang saham perusahaan. Berdasarkan capaian selama tahun 2022, Dewan Komisaris berpandangan direksi telah mengambil langkah strategi yang tepat, terarah dan terukur sesuai arahan para pemegang saham dan berkomunikasi serta bekerjasama dengan baik dengan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan. Dewan Komisaris dibantu oleh komite audit yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi serta penilaian berkala terkait laporan keuangan maupun pencapaian rencana strategi yang telah digariskan, serta keputusan perusahaan terhadap aturan dan regulasi terkait. Selama tahun buku 2022, Dewan Komisaris menilai bahwa komite audit telah menjalankan tugas tahun buku, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Demikianlah uraian kami mengenai laporan tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang diantaranya meliputi laporan kegiatan perusahaan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, di mana penjelasan yang lebih terinci dapat dilihat dalam laporan tahunan perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan, menyetujui, mengesahkan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan tersebut. Selanjutnya kita langsung memasukin forum tanya jawab dengan sesuai dengan tata tertib. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan pemegang saham yang hadir secara elektronik terregistrasi pada aplikasi EAC. Pengajuan pertanyaan atau pendapat silakan melalui aplikasi ECK. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara musyawarah untuk mufakat bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan
pilihan suara melalui aplikasi ACK yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko abstain, silakan mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham atau kuasa yang hadir secara elektrik dan terregistrasi pada aplikasi ACK, silakan memberikan pilihan sesuai suara melalui aplikasi ACK. Bagaimana menurut pengamat notaris? Kami mohon bantuan notaris untuk melaporkan hasil pengambilan keputusan. Terima kasih. Dalam pengambilan keputusan ini, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko atau abstain dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Pak, mohon maaf, bisa tolong mungkin dibacakan terlebih dahulu yang oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara. Oke, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa yang memberikan suara blanko abstain dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasa yang telah kami hormati, marilah kita memasuki mata acara kedua, yaitu penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan memberikan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya. Para pemegang saham dan kuasa yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa direksi dan Dewan Komisaris Persero dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Irwanto, Hari, dan Usman yang telah mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Selanjutnya, untuk audit laporan keuangan perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk pengajuan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik serta kriteria akuntan publik tersebut adalah independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan hal yang dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik dengan kriteria independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 oleh karena sedang dipertimbangkan dalam dan dievaluasi untuk penunjukan akuntan publik atau kantor akuntan publik lebih lanjut serta untuk mendapatkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukan tersebut pemberhentiannya termasuk pemberhentian. Selanjutnya kita langsungkan memasukin forum pertanyaan tanya jawab sesuai dengan tata tertib. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan
pemegang saham yang hadir secara elektrik dan terregistrasi pada aplikasi ACK, pengajuan pertanyaan atau pendapat silakan melalui aplikasi ACK. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara ini secara musyawarah untuk mufakat. Bagi para pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi K, yang akan memberikan suara pada tidak setuju atau suara blanko abstain, silakan mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham atau kuasa yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi SDK, silakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi SDK. Bagaimana menurut pengamatan notaris? Kami mohon bantuan notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. Terima kasih. Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko atau abstain dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa yang memberikan suara blanko abstain dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat persetujuan usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasa yang kami hormati, marilah kita memasuki mata acara ketiga, yaitu penetapan gaji honorarium tunjangan lainnya bagi direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Berkaitan dengan mata acara ini, kami dapat sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 6 dan pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam rapat ini hendak diajukan pemberian honorarium dan atau tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yaitu banyaknya 1 miliar rupiah untuk mempermudah pemberian gaji atau tunjangan lainnya kepada direksi perseroan yang seharusnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk selanjutnya, kewenangan tersebut hendak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan A. Menetapkan honorarium dan atau tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebanyak-banyaknya 1 miliar rupiah dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya. B. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan atau tunjangan lainnya bagi Dewan Direksi Perseroan. Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan tata tertib. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi SEK pengajuan pertanyaan atau pendapat silakan melalui aplikasi SEK.
ACK. Menurut pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara ini secara musyawarah dan mufakat. Bagi kuasa yang hadir secara fisik kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi ACK yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko abstain, silakan mengangkat tangan. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi ACK, silakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi ACK. Bagaimana menurut pengamat notaris? Kami mohon bantuan notaris untuk melaporkan hasil pengambilan keputusan. Terima kasih. Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko atau abstain dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa yang memberikan suara blanko atau abstain dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pemegang saham atau kuasanya, serta hadirin dan para undangan rapat yang kami hormatin. Demikianlah seluruh rangkaian acara rapat ini telah selesai, dan selanjutnya saya akan menutup rapat umum pemegang saham, mengucapkan pemegang saham tahun perseroan pada pukul 14.43 waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Herianto Cokro selaku Komisaris Independen dari PT Kapitol Nusantara Indonesia. Lalu baru saja kita telah melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan PT Kapitol Nusantara Indonesia untuk tahun buku 2022. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu para pemegang saham sekalian. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Kristina selaku notaris dan juga Ibu Lydia sebagai dari Biro Administrasi Efek dan juga dengan Bapak Dika dari KAP. Terima kasih. Maka dengan ini saya tutup acaranya dan sampai jumpa di RUPS berikutnya. Salam sehat selalu.